Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas Sumber Anda. Kali ini kita mau menyelami bab 14 dari The Art of Impossible. Judulnya, Jalan Tercepat Menuju Superman. Fokus kita kali ini ngebongkar ide soal jalan pintas lah ya, buat jadi ahli super gitu. Nah, sumber kita ini langsung nantang aturan 10.000 jam, yang populer banget itu. Anda pasti pernah dengar lah ya. Katanya kan butuh 10.000 jam latihan gitu, baru bisa jadi ahli. Ya, kedengarannya sih logis, tapi bab ini ngasih lihat sisi lain yang cukup bikin mikir. Betul, betul. Jadi pertanyaannya gini loh, apa iya latihan yang diulang-ulang terus, fokus sempit dari kecil, itu satu-satunya jalan? Atau jangan-jangan ada cara lain yang lebih cepat, yang mungkin lebih nyambung sama cara kerja biologi kita? Oke, menarik nih. Mari kita bedah deh. Aturan 10.000 jam itu kan dari risetnya Anders Ericsson ya. Yang ditekankan itu latihan terstruktur, ada umpan balik cepat, terus repetisi. Nah, ini kan yang bikin banyak orang mikir, spesialisasi dari awal itu kuncinya, gitu. Iya, itu pemahaman umumnya. Tapi bab ini nunjukin ada tantangan serius buat aturan itu. Pertama nih, Erikson sendiri sebenarnya bilang kalau angka 10.000 jam itu ya spesifik dari studi dia ke pemain biola elit. Jadi bukan aturan saklek buat semua hal. Oh, gitu ya. Jadi nggak universal dong? Bisa dibilang gitu. Terus kedua, coba deh lihat contoh dari buku penulis ini juga, The Rise of Superman. Para atlet olahraga aksi kayak peselancar ombak gede atau snowboarder gitu, mereka itu bisa mencapai level yang gila-gilaan, tapi seringnya justru tanpa latihan formal 10.000 jam model begitu. Oh ya? Terus gimana caranya? Nah, uniknya mereka malah sering datang dari latar belakang yang ya kurang ideal lah. Nggak suka latihan monoton, lebih nyari tantangan yang bikin deg-degan gitu. Kebalikan dari syarat aturan 10.000 jam kan? Terus, tantangan ketiga nih, ini juga penting banget, dari David Epstein di buku Range. Risetnya dia nunjukin kalau banyak orang yang sukses banget, peak performer, itu justru awalnya punya periode sampling. Periode sampling. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, mereka coba-coba banyak bidang dulu sebelum akhirnya nemuin satu yang benar-benar fokus. Jadi, jalan ke puncak itu seringnya nggak lurus, tapi belok-belok dulu, eksplorasi dulu. Wah, ini menarik banget. Jadi kalau bukan cuma soal jam terbang yang dihitung ketat, terus apa dong kuncinya? Kenapa sampling atau cara atlet aksi itu bisa efektif? Nah, disinilah sumber kita ngenalin konsep kecocokan kualitas atau match quality. Match quality. Oke, apa itu artinya? Gini loh, match quality itu ya tingkat kecocokan yang pas banget antara siapa diri Anda, minat alami Anda, bakat Anda, sama apa yang Anda kerjain. Semacam klik gitulah. Dan ini seringnya ditemuin pas periode sampling tadi. Oke, terus kenapa ini penting banget? Krusial, karena riset nunjukin kalau match quality yang tinggi itu bisa banget mempercepat kita belajar, dan juga bikin kita lebih tekun, lebih punya grit. Kayak kata Epstein, pas Anda nemuin kecocokan, itu kelihatannya kayak ketekunan. Jadi, ini bisa jadi prediksi sukses jangka panjang yang lebih oke daripada maksain spesialisasi dini. Jadi intinya, eksplorasi buat nemuin klik itu justru investasi waktu yang bagus ya, bukan buang-buang waktu. Tepat. Bisa jadi jauh lebih efektif daripada ngabisin ribuan jam di bidang yang sebenarnya nggak gue banget gitu. Tapi gimana cara biar lebih cepat jago di lapangan itu? Tadi disebut soal flow kan? Gimana tuh kerjanya? Nah, itu dia kunci berikutnya, flow. Flow itu kondisi psikologis pas kita lagi puncak-puncaknya. Merasa enak banget, performa juga bagus banget. Bener-bener larut dalam aktivitas. Oh, kayak lagi in the zone gitu ya? Persis. Dan secara neurobiologis nih, pas kita flow, otak kita itu dibanjiri sama kimiawi positif. Ada dopamin, norepinefrin, anandamid. Ini bikin fokus kita tajam banget. Belajar jadi lebih cepat nempel, memori juga lebih kuat. Otak kita kayak ngasih tanda, weh ini penting, simpen gitu. Wah, keren ya. Banget. Yang lebih gila lagi, riset dari lembaga kayak DARPA itu nunjukin kalau flow bisa motong waktu buat jadi ahli. Sampai 50%. Serius? Setengahnya? Iya. Coba bayangin deh, 10.000 jam bisa jadi tinggal 5.000 jam. Jadi, bukan cuma soal kerja keras aja, tapi kerja di kondisi puncak itu penting banget. Ngerti cara mancing flow itu strategi akselerasi yang kuat.
Oke. Jadi ini jalan pintas yang dimaksud di bab ini ya? Bukan trik aneh-aneh, tapi kombinasi cerdas. Betul. Kombinasi antara nemuin match quality yang pas buat Anda, ngerjain apa yang Anda suka, dan emang bakatnya di situ, terus aktif manfaatin flow buat ngebut belajarnya di area itu. Jadi kayak siklus positif gitu ya? Tepat sekali. Anda suka sama yang dikerjain, match quality tinggi, jadi lebih gampang masuk flow. Pas flow, kemajuan Anda lebih cepat. Nah, itu bikin Anda makin semangat lagi, makin nikmatin lagi prosesnya, berputar terus. Masuk akal banget. Lalu, buat Anda yang dengerin nih, apa artinya semua ini? Intinya berarti, jalan tercepat jadi Superman, jadi ahli super itu, bukan cuma soal hitung-hitungan jam latihan aja ya? Bukan cuma itu, tapi lebih ke seberapa pas Anda dengan aktivitasnya, match quality, dan seberapa efektif Anda pakai kondisi mental terbaik, flow buat belajar. Itu kuncinya. Ini jadi bikin mikir ya? Iya, jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Udah sempat belum sih sampling, nyari-nyari gitu, buat nemuin match quality Anda? Dan di kerjaan atau kegiatan Anda sekarang, udah kepikiran belum? Gimana caranya biar bisa sengaja bikin kondisi buat lebih sering masuk flow? Nah, iya. Sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Aturan 10.000 jam itu kan fokusnya ke usaha dan pengulangan. Kuantitas gitu ya. Iya, usaha keras. Sementara pendekatan match quality plus flow ini kayaknya lebih nekenin ke keselarasan dan kondisi optimal, kualitas hubungannya gitu. Nah, kira-kira mana nih yang lebih klik sama cara Anda pengen tumbuh dan ngeluarin potensi terbaik Anda? Sesuatu buat direnungkan ya. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.